Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video tentang keterampilan berbahasa serta menyampaikan materi keterampilan berbahasa dengan anggota saya Laura Juwita dengan NIM 205231204, nomor absen 04. Perkenalkan, nama saya Anden Sindia Putri, NIM 205231201, nomor absen 1 dari kelas 1F PBS. Perkenalkan, nama saya Risra Armevia Sufani, NIM 205231222, kelas PBS 1F. Alvin Abdul Majid, NIM 205231203, nomor absen 03. Ya, Anissa Febriani, NIM 205231205, nomor absen 5. Kita akan menampilkan video dengan tema keterampilan berbahasa. Kalian, di sini aku mau tanya nih, menurut kalian seberapa penting sih kita harus belajar tentang keterampilan berbahasa? Menurut aku penting banget. Tulis aku setuju. Menurut pengalaman pribadi sih, kalau aku ketemu sama orang yang kurang bahasanya yang baik, apalagi sama orang yang lebih tua, aku bakalan hilang respect. Ngomong sama seorang yang umurannya pantaran boleh asal-asalan atau nyeleneh lah. Tapi kalau yang sama lebih tua harus lebih sopan yang benernya. Juga setuju semua. Tapi kan keterampilan berbahasa nggak cuma berbicara yang baik, tapi masih ada 3 lagi kan, contohnya membaca. Kalau membaca kan sudah diajari dari kecil, mungkin kita sudah lancar, udah bisa lah pastinya kalau membaca. Tapi kan nggak hanya membaca itu nggak hanya dinilai dari kecepatan bacanya sama kefasihannya. Membaca itu dinilai dari seberapa paham kita sama apa yang kita baca. Selain itu ada juga yang lebih penting dari membaca. Ayo, apa kalian tahu? Aku tahu nih, pasti kalau temen nanya kita bisa jawab kan? Kita ada pernah baca buku itu. Yang benar tuh gimana caranya kita bisa menyesuaikan intonasinya. Benar nggak, Nis? Iya, betul juga. Penting banget gimana kita bisa menemukan intonasi di suatu tanda baca. Masa iya ada soal tentang kebakaran, terus orangnya minta tolong, di teksnya ada tanda seru, terus kita bacanya nggak sesuai intonasi. Tanda seru, malah pakai intonasi tanda koma. Kan nggak sesuai banget. Bener banget tuh, Nis. Itu juga perlu dipahamin. Tapi keterampilan bahasa masih ada 2 lagi ya? Kalau menyimak itu termasuk nggak sih? Dalam 4 keterampilan berbahasa dan Yang menyimak, kita harus mantengin teman kita dengan lagi baca serius itu. hal lagi dalam keterampilan membaca. Oh iya, masih ada menulis ya? Lupa. Kami akan memaparkan materi tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi. Setiap hari kita menggunakan bahasa, tetapi tahukah kamu ada 4 keterampilan berbahasa yang sangat penting bagi kehidupan kita. Untuk menjadi seorang komunikator yang ahli, seseorang perlu mahir dalam 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa ini memberi kesempatan kepada siapapun untuk dapat menciptakan konteks yang tepat dalam suatu pertukaran informasi. Menguasai 4 keterampilan berbahasa juga akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Menyimak atau mendengarkan dan membaca adalah kemampuan reseptif menerima pengertian karena seseorang tidak perlu memproduksi bahasa. Kedua, keterampilan berbahasa ini menempatkan seseorang untuk dapat menerima dan memahami bahasa. Keterampilan ini biasa disebut sebagai keterampilan pasif. Sebaliknya, keterampilan yang produktif adalah berbicara dan menulis karena seseorang memproduksi bahasa. 2 keterampilan ini disebut sebagai keterampilan aktif. Membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya. Lalu, informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan, informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis.
Berbicara. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi maksimal ketika faktor-faktor yang menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Bagaimana caranya menyampaikan ide atau gagasan dengan baik? Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana, serta bersifat efektif dan efisien. Keterampilan berbahasa ini dapat digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Menulis. Salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang terakhir adalah menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Dengan berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tak salah lagi, keterampilan menulis kini tampak dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang paling perlu dikuasai. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Ketika seseorang dapat dengan mudah memahami pokok bahasan suatu tulisan, maka tulisan itu dapat dianggap bagus karena ditulis dengan terampil. Keterampilan menulis pun tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa yang lain. Keempat keterampilan bahasa itu saling berkaitan satu sama lain. Sehingga, untuk mempelajari salah satu keterampilan berbahasa, beberapa keterampilan berbahasa lainnya juga akan terlibat. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan yang urut dan teratur. Mula-mula, pada masa kecil, kita belajar menyimak atau mendengarkan bahasa, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Dengan demikian, rangkaian perolehan keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, kemudian menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum masuki sekolah. Sedangkan keterampilan membaca dan menulis pada umumnya dipelajari di sekolah. Keempat aspek keterampilan berbahasa berhubungan satu sama lainnya. Hubungan antara menyimak dan berbicara. Yang pertama, keduanya merupakan kegiatan komunikasi tatap muka langsung dua arah. Yang kedua, ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau imitasi. Yang ketiga, kata-kata anak biasanya ditentukan oleh stimulan yang ditemui, misalnya dalam kehidupan desa atau kota. Yang keempat, ujaran anak mencerminkan pemakaian bahasa di sekitarnya, baik di rumah, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Yang terakhir, anak dapat memahami kalimat lebih panjang dan rumit daripada kalimat yang diucapkannya. Hubungan antara menyimak dan membaca. Yang pertama, keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Yang kedua, perbedaan keduanya, menyimak menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca dari sumber tertulis. Yang ketiga, keterampilan menyimak mempengaruhi keberhasilan secara efektif. Yang keempat, pengajaran membaca disampaikan oleh guru secara lisan. Yang kelima, anak yang kesulitan membaca lebih banyak belajar dengan cara menyimak. Hubungan antara menyimak dan menulis. Yang pertama, bahan informasi yang digunakan dalam menulis didapatkan melalui kegiatan menyimak. Yang kedua, menyimak dapat menimbulkan kreativitas menulis. Yang ketiga, dengan melakukan kegiatan menyimak dengan baik,
maka seseorang akan memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dengan mudah penyimak dapat menulis dengan baik. Yang keempat, keterampilan menulis mendorong seseorang untuk menggunakan kaidah berpikir dalam kegiatan menyimak. Hubungan antara berbicara dan membaca. 1. Performansi atau penampilan membaca berbeda dengan kecakapan bahasa lisan. Yang kedua, ujaran tuna aksara atau buta huruf dapat menggunakan pelajaran membaca bagi anak. Yang ketiga, ujaran membentuk suatu dasar bagi pembelajaran membaca, dan membaca membantu meningkatkan bahasa lisan. Yang keempat, kosakata khusus mengenai bahan bacaan perlu dipahami sebelum memulai aktivitas membaca. Hubungan antara berbicara dan menulis. Yang pertama, keduanya merupakan alat untuk mengekspresikan sebuah makna. Yang kedua, ujaran merupakan dasar bagi ekspresi tulisan, dan diskusi dapat dilakukan sebelum seseorang menulis tentang topik yang belum dikuasainya. Yang ketiga, ekspresi tulisan lebih terstruktur, tetap, dan jelas dibandingkan ekspresi lisan. Hubungan antara membaca dan menulis. Yang pertama, membaca bisa disebut reseptif dan menulis bisa disebut produktif. Yang kedua, menulis adalah kegiatan menyampaikan gagasan, pesan, informasi, sedangkan membaca adalah kegiatan memahami gagasan, pesan, informasi dalam sebuah tulisan. Yang ketiga, sebelum menulis, seringkali penulis melakukan aktivitas membaca. Yang keempat, dalam kegiatan membaca, seringkali pembaca menulis atau membuat catatan, bagan, rangkuman, ataupun komentar. Video dan materi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf, terutama saya pribadi kalau ada salah kata, saya mohon maaf, kurang lebihnya kami sampaikan. Dari kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.